9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Tidak mau melaksanakan, dihukum berat. Gitu, efek jeraknya di situ. Makanya tadi menghukum satu mencegah 1000 orang untuk melaksanakan kemaksiatan tadi ya. Makanya ya, kasus yang menjalankan had inilah yang pernah terjadi. Di antara tanda-tanda kehancuran kita, Pak, adalah ketika had ini tidak dijalankan. Salah satunya ya Pak ya, digambarkan dalam hadis ini ya, hadis riwayat Bukhari, Muslim dan yang lainnya, bahwa pernah terjadi anna Quraisyan ahammuhum sya'nun makhzumiyin ya. Bahwa orang-orang Quraisy merasa resah karena seseorang wanita dari kelompok Mahzum allati syaraqat, yang telah mencuri. Bani Mahzum ini adalah bani keturunan Quraisy awal, Pak, yang nanti melahirkan keturunan Quraisy itu. Kenapa? Karena Bani Mahzum ini adalah orang yang pertama ada di kota Mekah semenjak zaman Nabi Ismail. Jadi nanti ketika Siti Hajar disimpan oleh Allah ya, perintah Allah kepada nabinya untuk berangkat kan, nanti di Quran dijelaskan disimpan di tempat yang disebut nanti Makkah, yang tidak ada satu orang pun dan tidak ada apa-apa. Maka Bani Mahzum adalah orang yang pertama, kelompok pertama yang barter makanan dan air dengan Siti. Maka menetaplah nanti Ismail itu menikah dengan kelompok ini yang melahirkan nanti suku Quraisy. Jadi Bani Mahzum itu bani orang yang memang berjasa di Mekah lah, gitu Pak. Orang yang bahasanya orang yang memang elit di Mekahnya, karena dari awal, gitu ya. Nah ini kenapa mencuri? Man yukallimu fiha Rasulullah SAW. Siapa yang berani gitu ngomong kepada Nabi? Jadi sampai tidak ada yang berani, sampai setelah satu orang yang berani ngomong adalah Usamah bin Zaid ya. Usamah bin Zaid hibu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam faqallamahu Usamah faqala Rasulullah sallam. Nah ini apa? Ini bahasanya minta diringankan. Atashfa'u fi haddin min hududillah. Apakah kamu ingin memberikan syafaat pembelaan dalam salah satu hukum hudud dari hukum-hukum Allah? Jadi bahasanya ini orang terpandang, orang yang memang berjasa di Mekah, Bani Mahzum ini, ketika salah seorang mencuri, minta diringankan kepada Nabi, salah satunya yang jadi utusan gitu ya, ngobrol ke Nabi supaya diringankan adalah Usamah bin Zaid. Nah, Nabi mengatakan ya, sampai Nabi berdiri, summa qoma fa khotoba faqala innama halakaddin, gitu kata Nabi. Sesungguhnya yang membinasakan alladzina qablakum, orang-orang yang sebelum kalian, annahum kanu, bagaimana keadaan mereka itu, idza saraqo fihimus syarif, jika yang mencuri orang-orang yang terhormat, tarokuhu, mereka meninggalkan hukum. Wa idza saraqo fihimud dhaif, jika yang mencuri adalah orang yang lemah, orang miskin, aqamu alaihil hadda, maka dia tegakkan hukum. Ya, sampai Nabi mengatakan wa aimullah, dan demi Allah, lau anna Fatimah binta Muhammadin, kalaulah seandainya Fatimah binti Muhammad sarokot, mencuri, laqata'tu yadaha, tentu akan aku potong
Nah, itu Pak yang terjadi Pak ya. Kalau yang mencuri itu seorang nenek Pak ya, di beberapa kasus tempat mencuri batang kayu, mencuri buah, hukumannya berapa tahun Pak? Ya, padahal itu butuh buat dapurnya satu batang kayu Pak di PT ya. Mencuri buah yang sudah jatuh, padahal kan belum tentu dimakan oleh mereka juga kan, sudah jatuh. Tapi dianggap mencuri dan dihukum. Nah, sekarang yang koruptor, nah itulah bahwa kata Nabi, itulah tanda kehancuran sebuah negeri. Di antara tandanya Pak ya, bahwa negara akan hancur ketika tadi hukum ya tidak ditegakkan kepada orang-orang yang, jadi jangan salah Pak, kalau kondisi negeri itu semakin tidak jelas, semakin carut marut, semakin ini Pak ya, adalah salah satunya adalah penegakan hukum. Makanya di zaman Nabi ya, kalau orang yang betul-betul tadi keluarga Nabi bersalah pun akan dihukum. Sampai Nabi tadi bersumpah, kalau seandainya Fatimah mencuri anak Rasulullah, pasti Rasul akan, supaya apa? Supaya seimbang. Maka dalam Islam penegakan hukum itu sesuai syariat mah harusnya sama semua orang di mata hukum. Tidak ada kaya, tidak ada miskin, tidak ada orang elit, tidak ada orang alit gitu Pak ya. Tidak ada orang yang berjasa ataupun tidak, semuanya sama pandangan hukum. Tapi kalau sudah bersebelah, maka kata Nabi, orang yang hancurkan oleh Allah itu gara-gara salah satunya tidak beres dalam penegakan hukum. Nah itu gambarannya Pak ya, bahwa inilah gambaran menjalankan had. Tetapi tadi kewajibannya ada di negara, bukan di perorangan. Jadi jangan coba-coba kita menjalankan ini. Organisasi pun tidak bisa, hanya negara yang berhak. Maka lembaga inilah ya dimulai dengan para elit yang harus membuat undang-undang yang jelas. Sampai detik ini hukuman-hukuman tentang ini seperti ini masih debatable Pak ya. Masih perjuangan kita belum selesai. Sampai undang-undang pornografi, porno aksi saja belum selesai Pak. Kita ajukan 5 tahun dari 5 tahun ke belakang supaya disahkan, sampai kita demo gitu ya. Undang-undang aksi pornografi, porno aksi, perzinahan dan yang lainnya kan diatur di dalamnya, belum disahkan sampai sekarang. Hanya beberapa item yang diambil. Gitu ya. Nah, itu gambarannya bahwa untuk penegakan hukum itu tadi bukan ranah perorangan, ranah kiai, tapi ranah pemerintah yang harus ditegakkan. Maka tadi Aceh dengan otonomi daerahnya sudah memulai, walaupun belum sempurna, tapi itu sudah memulai. Itu bagiannya Pak ya. Jadi jangan coba-coba nanti kita tahu hukumnya, gitu. Tapi jangan coba-coba dilaksanakan di rumah pribadi. Kecuali kita hanya sebagian saja yang kita laksanakan. Mana yang mampu? Sebagai apa? Sebagai efek jerak, efek sosial. Ya. Nah, gitu. Kenapa? Itulah yang digambarkan oleh Nabi. Salah satu ya. Nanti dari hukum-hukum yang lain. Nah, ini gambarannya bahwa penegakan syariat itu, had itu harus dijalankan. Itu saja Pak ya. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Mudah-mudahan jadi tambahan ilmu yang bermanfaat. Dan ini jadi bekal kita untuk menjalankan syariat Allah sesuai dengan kemampuan kita. Saya kembalikan penata acara kalau memang ada yang mau ditanya. Jemaah mungkin ada yang mau bertanya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sangat menarik
pembahasan atau tema besar malam ini, pagi ini, itu hadis arba'in ya. Walaupun subtemanya di hadis 30. Tapi saya menganggap hadis 30 ini adalah kunci dari hadis arba'in tersebut, karena kewajiban-kewajiban yang harus, atau semacam undang-undang yang dibuat oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, terkait dari itu saya ingin bertanya. Satu, bolehkah atau diperbolehkankah kita dengan sengaja mengkodok sholat, waktu sholat, sama halnya kita sengaja menjamak dua waktu antara duhur dan asar? Demikian. Terima kasih banyak. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Siapa? Kan dalam hadis dijelaskan begini, perempuan Siti Aisyah radhiyallahu anha ketika ditanya bagaimana tentang qada saum dan sholat, maka Siti Aisyah menjawab, kunna nu'maru, ya, kami diperintah bi qada'is saumi, untuk mengkodok saum, wala nu'maru bi qada'is sholat, dan kami tidak diperintah untuk mengkodok sholat. Nah, al aslu hukum kodok dalam sholat itu tidak ada, Pak. Hukum asal. Nanti ada kasus yang digambarkan beberapa hadis baik di Bukhari ataupun Muslim, ya. Maka yang disebut kodok sholat pemahaman para ulama ahli hadis itu begini, Pak. Dalam hadis Muslim salah satunya contohnya, paman nama, barang siapa yang tidur, au nasia, atau lupa, ya. Nah itu kan, barang siapa yang waktu sholat itu tidur atau lupa melaksanakan sholat, fal yusolliha idza dzakaroha, maka sholatlah ketika ingat. Kan orang tidur nggak ingat, Pak. Maka sholatnya ketika kapan? Ketika ingat. Ingat itu artinya bangun, kan? Bapak lupa sholat, ya, sholat apa? Sholat duhur biasanya berjamaah, Pak. Satu saat ada tamu, sehingga perasaan kita, ingat-ingat itu maghrib, Pak, bahwa kita belum sholat duhur gitu. Itulah yang disebut paman nama aunasia gitu. Nah itu ya, maka tadi mengkodok dengan sengaja itu, maka tadi kalimat yang digunakan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim yang begitu disebut kodok gitu. Tapi kalau sengaja melaksanakan, kita masih muda, sengaja, Pak, sengaja tidak sholat, padahal kita sadar, gitu Pak ya. Nih Pak, masa muda gitu, malas sholat gitu, sengaja, maka tidak ada kodok bagi orang yang sengaja meninggalkan sholat. Apa itu harus seperti apa? Taubat itu, Pak. Jadi tidak ada hukum ya maksudnya. Iya. Tapi apakah berubah niat dan tata caranya? Katakanlah begini, saya mengkodok di waktu duha, berarti duha kan diam itu Ustaz, tidak berbicara, tidak mengeluarkan suara. Jadi kayak Iya, jadi kalau tadi ingatnya di waktu sholat duhur gitu, ingatnya di waktu yang lain, niatnya sholat duhur, Pak. Gitu ya, untuk melaksanakan sholat duhur di waktu. Cuman apakah diucapkan atau tidak niatnya gitu, itu mah nanti perdebatan para ulama. Ya, ada yang diucapkan, ada yang tidak. Tetapi tadi niatnya sesuai dengan sholat yang kita tinggalkan. Nah itulah yang disebut nanti. Tapi tadi hukum sengaja meninggalkan sholat, sadar, sengaja tidak mau, maka tidak ada kodok bagi orang begitu, Pak. Apa? Taubat itu mah nggak bisa diganti. Dulu waktu muda 10 tahun nggak sholat, Pak. Ketika menjelang usia tua taubat, jadi sholat duhurnya 2 kali, sholat asarnya nggak ada begitu. Gitu Pak ya, gitu nggak ada. Makanya tadi Siti Aisyah itu dijelaskan kenapa, kenapa perempuan, karena perempuan mah sudah pasti meninggalkan sholat, sudah pasti.
Dengan apa? Haid. Haid itu sudah pasti haid nifas, itu sudah pasti tidak sholat. Makanya Siti Aisyah jadi catatan itu kenapa kami perempuan gitu, karena perempuan mah sudah pasti meninggalkan gitu Pak, dengan sadar meninggalkannya kan, tapi karena dilarang kan itu mah, makanya tidak ada qadha ketika sengaja meninggalkan, tidak ada qadha. Tapi kalau Bapak tidur atau lupa ingat, maka sholat di situ itu istilah para ulama disebut qadha. Nah begitu yang disebut tadi pamanama au nasiya fal yusolliha idza dzakaroha gitu. Itu hadis riwayat Muslim, hadis riwayat Imam Bukhari. Ingat ketika tidur lupa, maka sholatlah ketika ingat. Di mana kita ingat? Dalam satu waktu 24 jam. Nah, tapi kalau sengaja meninggalkan sholat, maka tidak ada qadha baginya. Itu mah segera taubat kepada Allah. Nah gitu ya. Itu yang saya pahami. Wallahu a'lam bishawab.